Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama saya Kakak Feni dan Kakak Sari. Kakak Feni apa kabarnya nih? baik-baik saja, puji Tuhan, luar biasa. Kalau kabarnya Kakak Sari, Luar biasa juga dong Kakak Feni. puji Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah gimana ya kabarnya? Kakak harap adik-adik semua di rumah tetap dalam keadaan sehat ya adik-adik. Amin. Kakak Sari, hari ini ada yang beda tidak? Kayaknya tidak deh Kakak Feni. Kakak Sari masih ingat tidak ini hari apa? Hari apa ya? Kakak Sari lupa nih Kakak Feni. Coba kita tanya ke adik-adik. Hari ini hari Selasa tanggal 17 bulan November 2020. Oh, jadi hari ini tanggal 17 November. Apa yang istimewa dengan tanggal 17 November? Kakak Sari lupa ya? Kakak Sari lupa nih Kakak Feni, kebanyakan tugas di rumah sih. Kira-kira adik-adik ingat tidak tanggal 17 November tahun 2020 kita memperingati hari apa? Tahu kakak, masa sih kakak nggak tahu? Karena ini hari memperingati ulang tahun anak gemit yang ke-20. Oh, jadi hari ini kita memperingati ulang tahun anak gemit. Iya benar sekali Kakak Sari, masa Kakak Sari lupa? Iya nih Kakak Feni, Kakak Sari lupa. Tapi kenapa tanggal 17 November diperingati sebagai hari ulang tahun anak gemit Kakak Feni? Nah adik-adik, ada yang bisa bantu jawab Kakak Sari tidak? Kenapa sih harus tanggal 17 November? Kenapa bukan tanggal 27, 30, atau tanggal 2? Ayo adik-adik. Iya kakak, saya tidak tahu. Yang saya tahu hari ulang tahun anak gemit tanggal 17 November tahun 2000. Bukannya ini hari kakak, ulang tahun anak gemit yang ke-20. Ternyata adik-adik juga tidak tahu nih Kakak Feni, kenapa tanggal 17 diperingati sebagai HUT anak gemit. Kakak Feni tolong jelaskan dong. Boleh, jadi pada waktu itu, waktu zaman dulu, semua pendeta gemit mereka mengadakan rapat. Nah adik-adik, di dalam rapat itu terdapat 3 poin. Dan salah satu 3 itu, poin terakhir ditetapkan tanggal 17 November 2000 sebagai hari ulang tahun anak gemit. Tujuannya supaya kita semua sama-sama bisa merayakan hari ulang tahun anak gemit. Nah begitu Kakak Sari. Panjang ya ceritanya Kakak Feni. Iya betul. Biar adik-adik lebih mengerti, mendingan kita lihat slide berikut ini yuk. Ayo. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan bersama kenapa tanggal 17 November itu ditetapkan sebagai hari ulang tahun anak gemit. Yang pertama, pada tanggal 17 November 2000 adalah merupakan momen di mana gemit mengundang para guru sekolah minggu dalam suatu pertemuan yang disebut dengan pertemuan raya pelayan para gemit. Kedua, pada tanggal 17 November 2000 adalah merupakan momentum gemit di mana gemit membangun komitmen dan menerima PAR sebagai pelayanan integral dan strategi menuju gemit sebagai gereja misioner. Ketiga, pada tanggal 17 November 2000 merupakan momentum gemit membangun komitmen untuk menempatkan PAR sebagai anak kandung dalam persekutuan keluarga Allah yang harus dijaga, diasuh dengan baik, bukan untuk ditelantarkan oleh inang pengasuhnya yang adalah gereja Masehi Injili di Timor. Keempat, sejak tanggal 17 November 2000 hingga pada saat ini, perhatian dan pelayanan bagi anak dan remaja mulai tumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kelima, tanggal 17 November 2000 sudah dirayakan sebagai hari ulang tahun anak gemit dari lingkup sinode hingga di jemaat-jemaat melalui adanya liturgi hari ulang tahun anak gemit. Nah adik-adik, itu tadi alasan kenapa ditetapkannya tanggal 17 November sebagai hari ulang tahun anak gemit. Masih semangat adik-adik?
Masih dong. Oke, Kakak Sari, boleh dong coba tes semangatnya? Oke. Tepuk semangat. Huha, huha, huha. Sekali lagi, tepuk semangat. Huha, huha, huha. Bagus, adik-adik di rumah kayaknya semangat kali nih. Ya, betul sekali Kakak Sari. Biar tambah semangat, kita mau ada yel-yel nih Kakak Feni. Ya, betul sekali adik-adik. Jadi kalau misalnya Kakak Feni bilang Hari Anak Gemit, adik-adik bilang, Itu hari untukku. sekali lagi adik-adik, kalau Kakak Feni bilang Hari Anak Gemit, Itu hari untukku. apa katamu tentang Hari Anak Gemit? Anak gemit citra Kristus, aku berharga di mata Tuhan Yesus. Mana aksinya? Ini aksiku. Yes! Sekali lagi ya adik-adik, ingat, didengar baik-baik. Hari Anak Gemit, Itu hari untukku. apa katamu tentang Hari Anak Gemit? Anak gemit citra Kristus, aku berharga di mata Tuhan Yesus. Mana aksinya? Ini aksiku. Yes! Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu Kakak Feni dan Kakak Sari mengundang kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Kita akan menyanyikan lagu Halo halo hello hello hola hola dan disambung dengan lagu We Are in the Trend of Love. Oke adik-adik? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. We are in the trend of love. We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love. Kasih. We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love. Kasih. We are in the trend of love. Woo! When I sing chiki, when I sing chaka, when I sing chiki 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 chaka, when I sing chaka, when I sing chiki, when I sing chaka 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 chiki. We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love, fantasy. We are in the trend of love. We are in the trend of love. Woo! We are in the trend of love. We are in the trend of love, fantasy. We are in the trend of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki. Oke adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami. Saat ini kami akan memulai dengan perayaan Hari Anak Gemit dan Hari Doa Anak Sedunia. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, marilah berjalan bersama-sama, memberkati kami yang akan mengisi acara. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih semangat tidak? Masih dong Kakak Sari. Kalau begitu kita nyanyi satu lagu lagi dong. Lagu apa? Kita nyanyi lagu Bila Aku Senang. Tapi sebelum itu, Laskar Kristus. Siap. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara melakukannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke depan, gerakan ke atas, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara melakukannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara melakukannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara melakukannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Adik-adik, lilin-lilin ini merupakan simbol doa kita untuk teman-teman kita di seluruh dunia. Lilin ini merupakan bukti kepedulian kita terhadap teman-teman kita di mana saja. Lilin ini untuk teman-teman kami yang di Afrika yang mengalami kelaparan. Lilin ini untuk teman-teman kami di Singapura yang mengalami kekerasan. Lilin ini untuk teman-teman yang ada di Arab yang sulit beribadah. Lilin ini untuk teman-teman yang kehilangan rumah dan orang tua. Lilin ini untuk teman-teman kami di Papua putus sekolah. Lilin ini untuk anak-anak gemit di seluruh dunia. Para murid
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kakak Feni dan Kakak Sari mengundang kita semua untuk bernyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, satu kali lagi ya adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Buatlah kami tenang dalam mendengarkan cerita-Mu. Berilah Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti maksud dari cerita firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah firman Tuhan. Di suatu pagi hari yang cerah di hari Minggu, nampak banyak anak-anak yang sedang mengikuti sekolah minggu di kelas masing-masing. Ada beberapa kakak-kakak pengajar sekolah minggu yang sedang latihan bersama adik-adik untuk persiapan mengisi liturgi nanti. Tampak seorang guru sekolah minggu sedang mencari adik-adik di sekolah minggu untuk mengisi liturgi minggu depan. Siapa ya kira-kira yang bisa jadi penari tamborin untuk sekolah minggu depan?
Ah iya, nanti selesai sekolah minggu saja baru saya cari. Shalom Indah dan Tommy. Shalom Kak. Kakak mau minta tolong nih. Indah dan Tommy bisa tidak minggu depan bertugas dalam liturgi sekolah minggu? Nanti Indah dan Tommy tugasnya jadi penari tamborin. Iya Kak, kami bisa. Puji Tuhan. Nanti latihannya kita mulai lusa ya adik-adik. Baik Kak. Sekolah minggu telah berakhir, Indah pun sampai di rumah. Shalom Mah. Shalom Indah, baru pulang? Iya Mah, tadi Kakak Mary ada minta tolong Indah untuk ikut pelayanan minggu depan. Indah nanti sama-sama dengan Tommy jadi penari tamborin. Wah, hebat anak mama. Namun beberapa saat, Mama teringat kalau Aduh sayang, mama lupa kasih tahu Indah. Minggu depan nanti kita semua ke Kupang. Mau jenguk Oma sekalian berlibur Natal bersama di sana sayang. Kalau Indah punya tugas pelayanan nanti, Indah tidak bisa ikut ke Kupang bersama mama, papa, dengan adik-adik. Iya Kak Mah. Aduh, bagaimana ini? Indah pikir-pikir dulu ya Mah. Indah pun menjadi bingung. Kata Mama, minggu depan harus ke rumahnya Oma. Tapi Indah kan harus jadi penari tamborin. Bagaimana ya? Keesokan harinya, Aduh, Indah bingung. Bagaimana ini? Liburan ke Kupang atau tetap di sini untuk pelayanan? Indah pun menjadi murung. Sahabat Indah, Tommy, datang ke rumah Indah. Indah kok kelihatan seperti sedang bingung. Dia kenapa ya? Shalom Indah. Shalom Tommy. Kamu kenapa ya? Kok kelihatan seperti sedang kebingungan? Saya lagi bingung nih. Kata Mama minggu depan kami mau pergi ke rumahnya Oma sekalian Natal di sana. Tapi minggu depan kita kan ada jadwal pelayanan sekolah minggu jadi penari. Aduh, makin bingung pilih yang mana. Wah, keputusan yang sulit ya. Bagaimana kalau kamu ikut ke rumah omamu saja? Kan jarang kalian bisa berkumpul dan liburan bersama kan? Iya juga sih ya. Saran yang bagus. Sudah jam. Ayo kita ke gereja untuk latihan menari. Oke, let's go. Shalom Indah, shalom Tommy. Ayo kita mulai latihannya. Shalom Kak, ayo Kak. Ketika mereka sedang latihan, Indah terlihat kebingungan dan tidak fokus. Dia malah kelihatan murung. Indah, kamu kenapa? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Iya Kak, saya lagi bingung. Jadi minggu depan nanti Mama bilang kami akan pergi ke rumah Oma di Kupang dan sekalian libur Natal di sana. Semua sepupu-sepupu Indah juga ke sana. Om, tante, pasti ramai sekali. Tapi minggu depan kan Indah juga harus bertugas jadi penari tamborin di sekolah minggu. Indah bingung harus memilih yang mana Kak. Indah sayang, kakak tidak memaksakan Indah untuk menentukan pilihan. Semuanya sama-sama penting, sama-sama berharga. Jadi coba Indah tenangkan hati dulu, lalu minta hikmah dari Tuhan untuk memilih. Dengarkan suara hati Indah. Baiklah, kakak berikan Indah waktu untuk berpikir ya, meminta Tuhan untuk membantu Indah. Baik Kak, terima kasih untuk sarannya Kak. Sesaat sesudah itu, Indah berdoa dalam hati.
Mendingan Indah berdoa dulu minta Tuhan bantu Indah biar Indah bisa memilih mana yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, tolong bantu Indah untuk memilih yang terbaik. Indah sangat senang bisa berkumpul dengan Oma dan keluarga. Namun, Indah juga sayang sama Tuhan dan rindu untuk bergabung di pelayanan. Bantu Indah untuk memilih ya Tuhan. Amin. Keesokan harinya, Indah menemui kakak sekolah minggu di rumahnya. Shalom Kak, Indah mau sampaikan kalau Indah memilih bertugas di pelayanan liturgi nanti. Aduh, puji Tuhan sayang, terima kasih. Kakak percaya Indah pasti bisa memilih. Ngomong-ngomong, kenapa Indah lebih memilih pelayanan daripada ke Kupang? Awalnya Indah berat Kak, tetapi setelah Indah berdoa minta Tuhan untuk bantu Indah memilih untuk pelayanan. Indah memang cucunya Oma, tetapi Indah juga anak Tuhan. Karena Indah berharga di mata Tuhan, sehingga Indah dikasih kesempatan untuk melayani di liturgi ini. Dan Indah percaya ini jadi berkat buat Indah dan semua keluarga Indah. Wah, luar biasa. Kakak salut sama Indah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan masa muda Indah. Amin. Terima kasih Kak. Kalau begitu, Indah pulang dulu ya Kak. Shalom. Amin sayang, hati-hati, shalom. Sesampai di rumah, Indah pun langsung bertemu Mama dan mengutarakan semuanya. Mama, Indah minta maaf ya, Indah tidak bisa ikut ke rumah Oma. Indah mau ikut melayani di sekolah minggu. Oh, tidak apa-apa sayang. Semangat ya sayang. Anak mama memang sangat luar biasa. Setelah pelayanan dan semua berjalan dengan hikmat dan lancar, Indah pun menelpon omanya di Kupang. Puji Tuhan, pelayanan hari ini berjalan dengan baik ya Tommy. Iya Indah, senang sekali rasanya. Sebentar ya Tommy, saya mau telepon Oma dulu. Indah pun menelpon omanya. Halo Oma, shalom. Halo sayang, shalom. Maaf ya Oma, Indah tidak bisa ikut ke sana. Indah ada pelayanan di gereja Oma. Indah baru selesai jadi penari tamborin loh hari ini. Wah, cucu Oma hebat ya. Puji Tuhan, Indah mau ikut melayani. Oma senang sekali mendengarnya. Tidak apa-apa Indah, tidak ikut ke sini. Melayani Tuhan adalah hal nomor 1 dalam hidup sayang. Kan nanti kapan-kapan Indah bisa ke sini lagi. Kalau masih diberikan kesempatan untuk melayani, kita harus melayani sayang. Iya Oma, Indah senang sekali hari ini. Salam buat semuanya ya Oma. Indah sayang Oma, jaga kesehatan. Dadah Oma. Shalom adik-adik. Apa kabar semua yang di rumah? Terima kasih. Bagaimana panggung bonekanya tadi? Luar biasa bukan? Nah, sekarang Ibu Pendeta mau bercerita. Kenapa Indah memilih untuk melayani di gereja dan dia tidak memilih untuk pergi ke Kupang mengunjungi omanya? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena melayani Tuhan itu lebih berharga daripada pergi ke Kupang untuk mengunjungi omanya. Benar dia menyayangi omanya, tetapi kesempatan untuk melayani Tuhan bagi Indah adalah sesuatu yang berharga. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa semua anak-anak itu berharga bagi Tuhan? Kenapa semua anak-anak berharga bagi Tuhan?
Ya, karena anak-anak adalah citra Kristus. Anak-anak adalah gambaran Kristus. Firman Tuhan berkata, seorang petani menjual semua yang dia punya untuk membeli sebuah ladang. Kenapa? Karena di ladang itu ada harta yang terpendam. Firman Tuhan juga bercerita, seorang pedagang menjual semua yang dia punya, lalu membeli sebuah mutiara yang indah. Kenapa? Karena mutiara itu berharga. Nah, demikianlah anak-anak bagi Kristus. Anak-anak bagi Kristus berharga, karena itulah mereka dicintai oleh Tuhan Yesus. Dalam satu kesempatan, Tuhan Yesus pernah menumpangkan tangannya atas anak-anak dan memberkati mereka. Kenapa? Karena anak-anak juga layak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena itu anak-anak sekalian, bagaimana cara supaya anak-anak tetap menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang luar biasa, yang mencerminkan gambar Kristus? Ada yang bisa menjawab? Rajin-rajinlah sekolah minggu, rajin membantu orang tua, berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, menghormati orang yang lebih tua. Itu menggambarkan anak-anak sebagai citra Kristus. Nah, dari cerita panggung boneka tadi, apa yang anak-anak tangkap dari cerita itu? Apa yang adik-adik lihat atau ambil makna dari cerita itu? Terima kasih karena adik-adik sudah mampu untuk mengambil makna dari cerita di panggung boneka tadi. Ibu Pendeta sangat berharap bahwa ketika anak-anak bertumbuh dalam pengenalan tentang Kristus, anak-anak semua mampu dan tetap menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, selamat ulang tahun yang ke-20 bagi anak gemit. Anak gemit, citra Kristus. Shalom. Nah adik-adik, itu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyaksikan panggung boneka. Nah sekarang adik-adik masih semangat tidak? Masih dong Kakak Sari. Kalau gitu Kakak Sari mau ngetes nih semangatnya adik-adik. Kita tepuk Yesus ya, tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Sekali lagi, tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Bagus-bagus, adik-adik semangat sekali nih Kakak Penny. Betul sekali Kakak Sari. Kita nyanyi lagi yuk Kakak Penny biar adik-adik Ayo. tambah semangat. Kita menyanyikan lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar
hatiku dan jadikanku istimewa. 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 Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk berkat-Mu begitu indah. Tuhan masih menjaga kami, memberkati kami, melindungi kami hingga detik ini Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, saat ini kami boleh berdoa dan mempertaruhkan buat pelayanan Gemit di wilayah timur ini Bapa, bahkan di wilayah Klasis Flores. Tuhan memberkati dan kuduskan di dalam nama Yesus. Semua pelayanan ini Bapa boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus juga kami boleh berdoa buat seluruh anak-anak Gemit, bahkan yang ada di Klasis Flores khususnya. Tuhan memberkati anak-anak ini Tuhan. Kami tidak sempat bertemu satu persatu, tidak sempat bertatap muka untuk ibadah ini Tuhan. Kami hanya bisa melalui online ini Tuhan. Mari memberkati dan kuduskan di dalam nama Yesus. Dimanapun anak-anak ini berada, lawatan tangan kasih Allah boleh menyertai, boleh memberkati. Kami percaya Bapa bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan memberkati anak-anak ini dimanapun mereka berada. Kami juga boleh berdoa dan mempernyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa buat seluruh perkembangan perjalanan daripada gereja Gemit ini Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus Bapa. Bahkan yang berada di dalam Klasis Flores ya Bapa, Tuhan memberkati, kuduskan di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya Bapa dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Bapa bahwa gereja Gemit ini Bapa terus menerus berkembang, terus maju. Bahkan pada hari ulang tahun anak Gemit, kami boleh merayakan bersama-sama di tahun ini Bapa. Kami boleh merayakan yang hari ulang tahun yang ke-20, bahkan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kami boleh merayakannya bersama-sama. Terima kasih Bapa Manis dalam kerajaan surga untuk berkat-Mu. Ini doa harapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mau selesai ibadah nih. Ya Kakak Sari. Jangan sedih dong Kakak Feni, kan kita masih bisa sekolah minggu online setiap minggu. Oh iya lupa. Nah, karena kita udah mau selesai ibadah, kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi lagu apa ya? Cuip cuip pam pam pam. Laskar Kristus. Siap. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang diselamatkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena
kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hoi ya 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 ya, hoi ya 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 ya, hoi ya 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 ya, hoi ya 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 ya, hoi ya 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 ya, hoi ya 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 ya. Baik adik-adik, sekarang kita semua akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita akan mengakhirinya dengan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati adik-adik sekalian dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai dan sekarang kita akan masuk dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun Anak Gemit yang ke-20. Nah adik-adik, di depan kita sudah ada kue ulang tahun. Untuk itu, kami mengundang Kakak Lia sebagai Ketua UPP Par Gemit Kalvari Maumere, Kakak Mores sebagai Ketua BP Par Gemit Kalvari Maumere, dan seluruh anak-anak yang bertugas pada hari ini untuk mengikuti acara tiup lilin dan potong kue. Dan diakhiri doa syukur yang dibawa oleh Kakak Nina. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa, mari sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan yang indah lewat ibadah syukur HUT Anak Gemit yang ke-20 yang baru saja terjadi.
Tuhan Yesus yang baik, biarlah di dalam peribadatan kami yang baru saja terjadi tadi, kami semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini ada di rumah Tuhan dan juga yang ada di rumah masing-masing, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia yang saat ini belum menikmati berkat Tuhan yang indah ini bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan mencukupkan kehidupan pribadi mereka setiap hari. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, berdoa, dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah dan perayaan ulang tahun anak gemit ke-20 pada hari ini telah selesai. Tapi jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu di YouTube Par Kalvari Maumere. Dan juga selalu mengikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. 1, 2, 3, Shalom!